لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Jazakallah khairan kathiran li al-fadil al-ustaz Amin Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, saudara seiman, seakidah Islam yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Syukur kepada Allah. Kalau kemarin di sini Sabtu hujannya dari menjelang subuh sampai jam berapa ya? Bu, tahu gak Bu ya? Sabtu kemarin kan hujan juga tuh, lebat. Kalau tadi persis ya menjelang sholat subuh gitu, tapi alhamdulillah reda. Kalau enggak banyak yang kemungkinan di rumah saja gitu. Tapi ala kulli hal ini juga rahmat Allah. Kita bersyukur dengan kita ucapkan kalimatus syukri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Hadiah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dicurahkan Allah rahmatnya, dan Nabi juga akan memberikan kita asy-syafa'ah al-udhma, diri kita, keluarga, saudara-saudara kita, jamaah kita semuanya, tidak ada yang kelewatan satupun. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita kajian tentang sunanul fitrati, sunnah-sunnah kebersihan diri, fitrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu al-khamisatu, bagian kelima, sunanu al-fitrati, sunnah-sunnah kesucian atau kebersihan diri. Terlebih di sini maksudnya badan ya, sunnah kebersihan badan. Wa tusamma aidan khisala al-fitrati, disebutkan juga istilah lainnya dengan sifat-sifat fitrah atau kebersihan diri. Ini fisik ya, badan. Dan bukan kajian tazkiyatun nufus, membersihkan, membeningkan kolbu hati. Wa dzalika li anna fa'ilaha yuttasafu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alaiha wastahabbuha wastahabbiha lahum. Sebab dikatakan sifat-sifat kebersihan diri, pelakunya disifati dengan fitrah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah tersebut dan menganjurkan untuk melaksanakan fitrah itu. Bagi manusia itu dianjurkan.
liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin. Di antara tujuan utamanya supaya manusia betul-betul dalam bentuk fisik, keadaan badannya, ya, supaya selalu yang terbaik dan penampilannya yang paling sempurna. Ini secara lahiriah. Maksudnya jadi orang Islam itu kalau mau menjalankan fitrah itu memang gitulah harusnya. Siogianya kita sebagai manusia sukanya bersih-bersih, rapi-rapi, kemas-kemas, gitulah ya. Maka kalau itu dengan penuh tanggung jawab dia jalankan, ya memang kita sukanya rapi, tertata, bersih, wangi, ganteng, cantik, teratur, disiplin, gitu-gitu maksudnya. Allah memang menciptakan begitu. Allah ciptakan alam semesta, langit, bumi, di permukaan bumi tinggallah manusia. Kemudian ada yang beriman dan tidak beriman. Allah turunkan syariat Islam. Maka ini akan menjadi harmonisasi kalau menjalankan hal-hal yang semestinya dia kerjakan, gitu ya. Nanti kita lihat fitrahnya Allah itu seperti apa. Dia memberlakukan fitrahnya itu kepada manusia, salah satu ciptaannya kita ini seperti apa, gitu ya. Kemudian hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah pernah berkata, sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsun minal fitrati, setidaknya ada 5 ya yang termasuk fitrah. Itu kita bisa bilang sebenarnya bahasa sederhananya kesukaan diri kita. Jiwa kita ini suka, gemar, dia doyan ya. Jadi kalau nggak doyan ini menyelisihi fitrahnya ini sebagai manusia ciptaan Allah. Cuma nanti memang ada yang nggak doyan, faktanya nggak gemar dia. Ini berkaitan dengan penampilan fisiknya, biar kelihatan good looking gitu loh, keren gitu ya, menarik. Apa yang 5 itu? Yang pertama kata Nabi, al-istihdadu. Istihdad itu mencukur rambut kemaluan dengan besi. Nah gitu, hadid itu besi. Ya kalau kita sekarang pakai silet lah, kan itu logam itu. Satu-satu dulu ya. Mencukur rambut. Apa beda bulu dengan rambut? Nah gitu. Dulu waktu saya kelas 2 SMU, saya itu berubah namanya dari SMA ke SMU itu. Sempat saya itu. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pakai SMA namanya. SMU. Waktu itu begitu. Ya. Guru biologi saya, laki-laki bapak itu, Allah yarham, saya lupa namanya, tapi saya kebayang dia jago sekali menggambar anatomi hewan-hewan, jago dia kayak pelukis. Dia suka bawa kapurnya warna-warni, bukan hanya yang putih. Kalau dia belajar biologi, wah bagus sih gambarnya. Sampai maaf aja itu alat vital kita laki-laki digambarnya, wah kayaknya vulgar banget. Iya, yang bawahnya dan yang atasnya gitu. Yang perempuan punya juga, masya Allah itu. Digambar gede-gede itu di papan tulis hitam untuk menjelaskan anatominya itu, bagian-bagiannya. Nah dia bilang bedanya rambut dengan bulu secara ilmu biologi ini.
rambut itu tumbuh di permukaan kutis atau kulit. Nah, itu namanya rambut. Ini kan rambut semua nih. Kulit kepala, ya, alis. Kita nggak ada di permukaan tulang. Kalau bulu itu tumbuhnya di permukaan tulang katanya. Kayak bulu ayam, itu kan ada tulangnya gini. Bulu angsa, bulu bebek, entok, soang, apalah itu. Dibilang nggak ada. Rambut ayam mana ada? Bulu ayam. Karena ada tulangnya itu yang ya kayak daun itu ya. Jadi tulang, tumbuhlah di tulang itu bulu-bulu. Mau dia agak lebat, tebal, tipis, terserah. Itu namanya bulu katanya. Menurut ilmu biologi loh. Kalau rambut tumbuhnya di kutis bukan di tulang. Di kulit, permukaan kulit. Paling atas. Nah, itu namanya rambut. Jadi di sini dibilang ya, yang pertama kata Nabi istihdadu. Ya, istihdadu. Istihdad itu wa huwa khalqu al-anati, yaitu mencukur rambut kemaluan. Tapi kita malah nyebutnya bulu, ya kan, nggak apa-apa lah, nggak usah dipertikaikan. Saya cuma ingat gitu, oh iya gitu. Apa istilahnya rambut kemaluan atau bulu kemaluan itu? Abu Jaya, Syekh Muhajir Dwi, Pak Jirani, apa ya? Kita bilangnya bulu jembut. Nah udah, ya nggak usah dianggap cabul. Ada yang ngomong rambut jembut, bulu jembut ya. Tapi sebenarnya rambut, gitu. Dan dijelaskan ulama hadis ini, dia pakainya kalau sekarang namanya dicukur, nggak dicabut. Nanti yang dicabut ada selanjutnya, modelnya dicabut. Tapi bukan berarti kalau rambut kemaluan dicabutin, wah ini menyelisihi ini penjelasan dari ulama, nggak gitu juga. Ya kalau tega cabut aja gitu. Ya. Wahia asy'aru an-nabatu haulal farji, yaitu rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, alat vital. Summiya bidzalika, dikatakan istihdad oleh Nabi, istihdad, mencukur dengan alat terbuat dari hadid, dari besi. Gitu. Kenapa dikatakan begitu? Listimali al-hadidati fihi wahia al-musa. Jadi musa itu silet. Tulisannya mim waw sin, ya-nya ya maksuroh, ya bengkok yang seperti huruf alifnya alif bengkok, maaf. Alif maksuroh, alif bengkok, alif layinah yang kayak bentuk ya. Jadi Musa, kalau bahasa Arabnya itu silet atau pisau cukur yang terbuat dari besi. Jadi dikatakan istihdad, mencabut rambut kemaluan dengan alat yang terbuat dari besi, karena ya dalam mencabut rambut tersebut ya itu digunakan yang namanya alat yang berasal dari besi. Nama alat tersebut kita sekarang nyebutnya silet atau pisau cukur, gitu. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafatun. Justru dengan rambut ini kita cukur, boleh juga berarti itu mesin cukur yang bisa dicas, yang ukurannya kecil itu. Biasanya kalau di tukang cukur sekarang kan dicas, jarang pakai kabel yang terus saja dicolokin.
dicas. Ada yang kecil tuh, biasanya untuk ngerapikan kumis. Bisa itu pakai itu. Itu juga akan dari logam, dari besi ya. Kadang dari stainless steel. Jadi kalau dibuanglah rambut-rambut di sekitar kemaluan kita, ya, dicukur itu, maka ini nih fitrah ini. Ya tapi nggak usah ngaca. Dalam keadaan telanjang bulat dan telanjang panjang, bugil, ya nggak perlu kita ngaca. Kadang-kadang di kamar mandi rumah-rumah tertentu ada yang dipasang kaca gede itu. Ya Mas Iman ya, ahlan wa sahlan wa barhaban bika. Kangen kami sama Mas Iman ini. Jadi kita kan tidak pakai pakaian, udah kita cukur itu atau disilet, itu seandainya ngaca itu jadi memang enak gitu. Hati itu merasa senang, bersih, enggak kok sembraut kayak the jungle itu loh, hutan belantara itu. Udah nggak usah ngebayangin kita masing-masing ya. Akhirnya kita, oh begitu ya, begitu. Nah ini terbawa sampai sebenarnya ini ada pembahasan pelayanan terhadap mayat. Apakah istihdad ini diberlakukan? Ya kalau memungkinkan, tapi yang boleh melakukan hanya ini ya, terhadap rambut kemaluan ada mayat, suami melakukan terhadap istrinya itu boleh pas memandikan, dicukurnya, supaya nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan fitrah kebersihan dirinya itu betul-betul. Juga sebaliknya, istri yang memandikan suaminya, ada enggak itu suami istri? Ada hadisnya. Nabi bilang begini, Aisyah, seandainya lah engkau mendahului aku dalam hal kematian ini, aku yang akan memandikan jasadmu sendiri. Suami istri nggak ada batas, boleh. Siapa pula istri yang memandikan jasad suaminya? Ada. Abu Bakar As-Siddiq, itu jasadnya dimandikan oleh istrinya. Gitu. Nah, kalau begitu ceritanya, maka rambut kemaluan boleh dicukur. Tapi kalau ya walaupun saudara kandung, laki-laki sama laki-laki, ada seorang adik terhadap abang laki-lakinya, atau seorang abang laki-laki terhadap adik laki-lakinya yang sudah tumbuh rambut, ya nggak perlu juga, karena dalam memandikan itu aurat itu ditutup. Ya itu satu. Kemudian di sini malah dikasih kiat juga. Wa yumakkinu izalatau bi ghairil khalqi kal mazilati al musni'ati. Jadi biar nggak sakit gitu dibilangnya gini ya. Makanya nggak dicabut, dicukur. Nanti ada yang dicabut. Rambut di tubuh manusia ada yang dicabut dari 5 ya. Di antara sunnah-sunnah fitrah ini. Sebenarnya di riwayat yang lain 10 sunnah fitrah itu setelah yang 5 ini. Nanti kita lihat ya. Kalau memang disilet atau dicukur pun nanti berdampak kepada sakit, makanya nggak dicabut. Di sini ulama bilang dari dulu menafsirkan hadis ini adalah dicukur pakai alat terbuat dari besi. Silahkan gunakan krim perontok, perontok rambut, perontok bulu. Ada krim penumbuh, ada krim perontok, gitu ceritanya. Pakai krim. Ada krim itu diolesin, dia nanti rontok sendiri. Ada diolesin untuk biar nggak sakit disilet. Silakan, gitu katanya ya. Itu yang pertama, masalah rambut kemaluan. Ya coba-cobalah kita ini, insya Allah dari pengalaman nih ya, sebulan sekali itu udah bagus lah itu untuk kita
silet kita cukur rambut kemaluan. Nanti kalau mau milihnya bersih-bersihnya di hari Jumat gitu ya, di hari Jumat. Bahkan kalau mau agak ringan karena itu daerah sensitif, itu di pusat perbelanjaan yang besar-besar itu kayak Superindo atau apa, kadang-kadang ada silet warnanya pink, itu khusus untuk perempuan rupanya. Maksudnya dianggap kulit perempuan itu lebih lembut dibandingkan kulit rata-rata laki-laki gitu ya. Ya kita syukur aja lah gitu. Jangan ngaku, enggak Ustadz kulit aku lembut, tulang aku lunak. Wah itu gawat itu malah. Ya, nggak usah gitu malah. Ya nggak apa-apa kulit kita keras, menggelap gitu ya, nggak apa, biar jantan banget jadi maco malah. Kalau perempuan ya nggak apa-apa lah, putih, lembut. Itu. Terus yang kedua sunnah fitrah al-khitanu, kita bilangnya sunat, bukan sunnah, sunat. Itu yang kuluf itu dibuang, ya. Wahwa izalatul jildata, izalatul jildatil lati taghatta al-hasyafata, gitu dibilangnya, yaitu membuang kulit ujung yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu kepala kemaluan. Ini bahasa laki-laki dulu nih, ya, kepala kemaluan untuk laki-laki ini. Fi haqqi az-zakari, ini urusan laki-laki katanya, ya. Hatta tabarraza al-hasyafata, sampai kelihatan kepala kemaluan laki-laki tersebut, zakarnya itu. Kulub itu yang menutupinya. Dulu sebelum itu dibuang, entah digunting, zaman dulu ya Buya Haji Adisam ada yang pakai sembilunya apa ya, bambu itu ya. Saya nggak kebayang itu ya. Kadang-kadang tapi di kampung-kampung pedalaman runway etnik suku-suku di Indonesia masih ada loh yang pakai itu. Dan kemudian itu dijepit juga untuk anestesinya itu ya, supaya nggak terasa sakit. Tapi nggak tahu itu, terampil sekali. Bambunya itu tajam banget, udah kayak silet gitu. Cepat itu, seret-seret katanya gitu. Saya ada yang menceritakan orang-orang seangkatan seperti ya bapak-bapak haji inilah ya. Ya bingung juga saya itu. Gimana itu ya? Harus keahlian tersendiri. Ada juga yang bilang anestesinya itu biar baal itu, maksudnya dibiusnya itu digaplok itu, ditampar pahanya. Ada yang cerita, kalau saya dulu nggak dijepit Ustadz, jadi gimana itu? Ya ditampar pak saya katanya, kiri kanan. Waduh, ini kekerasan ini. Ya, tapi fakta dia bilang begitu gitu. Kalau sekarang kan paling tidak pakai laser, ada yang pakai cincin tertentu itu, seret ditarik sama cincin itu, kayak percetakan jadinya. Ya ada fabrikasi gitu, dimasukkan, seret keluar, ketarik itu kulupnya dengan rapinya. Ada model digulung, enggak digunting, digulung ke dalam. Jadi maksudnya bukan enggak digunting, digunting tapi enggak dibuang. Digunting, nggak tahu berapa sisi, krek ke dalam, dilipat, terus dipres di ya bagian setelah ujung kepala itu dengan tengah-tengah itulah, gitu. Jadi nanti ada cincinnya gitu. Macam-macam lah. Zaman sekarang mah, jangan-jangan nanti ada sunat pakai kecerdasan buatan. Entah gimana itu ya, pakai AI ceritanya tuh. Nah dulu kalau kita tarik itu kulit itu di sini namanya apa ya?
itu ada kayak daki putih. Itu sebenarnya residu atau endapan najisnya air kencing itu. Dan juga ya daki tubuh, cuma dia nggak hitam anehnya, warnanya putih. Kalau kami di Medan namanya tai balak. Kalau Buya apa namanya dulu, ingat nggak tahu ya. Saya sampai sekarang. Dan kurang ajarnya, nah tahu kita tuh. Dulu sebelum sunat itu ditarik, diambil tai balaknya, itu bau sekali, dikasih ke hidung teman-teman itu. Naudzubillah. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu, karena dia asik dengan HP. Kalau dulu kita kreatif, nyari sesuatu walaupun kurang ajar gitu. Kita justru memproduksi sesuatu gitu, permainan, ya dan lain-lain gitu. Ya, ini masalah khitan gitu. Jadi kalau bagi laki-laki itu wajib, perempuan itu sunnah. Perempuan itu maaf, dia sedikit saja, dan dia tidak digunting. Perempuan itu ditoreh pakai bisturi, pisau bedah ukuran kecil tuh, ukuran 15 itu ditoreh. Yang ditoreh itu diistilahkan dengan jengger. Jengger itu apa ngomongnya ya? Jengger, dia kayak jengger jantan ayam, kan ada jenggernya. Kalau bahasa biologinya klitoris. Ini jangan dianggap cabul. Bahasa masyarakatnya il gitu ya. Makan dan sakit. Gitu. Bahasa Inggris. Makan dan sakit. Il gitu. Itu nggak digunting kalau perempuan. Ditoreh dikit set gitu. Nah, ya. Nanti dijelaskan kata Nabi jangan terlalu banyak ditoreh kalau perempuan, nanti menghilangkan syahwat. Tapi jangan juga nggak ditoreh, nanti liar gitu kata Nabi. Untuk perempuan itu sunnah muakkadah. Rata-rata ulama itu nggak wajib perempuan khitannya. Tapi ada juga memang sebagian pendapat sedikit cuma wajib juga. Tapi ingat ya, perempuan nggak digunting, nggak dibuang gitu, cetek gitu, enggak. Dia ditoreh, jenggernya itu, cet, gitu. Klitoris, itu bidan, udah gitu dukun beranak dulu zaman dulu, kerjaan dia itu. Baru-baru lahir bayi-bayi perempuan. Nah, kalau hikmahnya untuk laki-laki kan membersihkan najis tadi, yang namanya tai balak. Tertahan di kulit ya, di kuluf itu. Untuk perempuan ya, hikmahnya adalah supaya syahwatnya terkontrol gitu. Yang ketiga sunnah fitrahnya wa qassus syaribi, menggunting atau memendekkan kumis. Nah, kalau digunting itu kumis, sayangnya nggak ada Pak Haji Lazwar di sini. Dia kumisnya lebat. Oh, Abu ini lebat. Oh ya, Abu ada ngapain? Yang ada aja. Itu yang digunting itu yang ke bibir, ngelewatin. Kalau yang mazhabnya digunting, krek. Karena ya orang-orang musyrik itu kumisnya itu kalau kita gambarkan kayak kumisnya orang India, wow, atau kayak orang Latin, ujungnya dipelintir-pelintir gini, yang koboi-koboi itu, itu nggak perlu gitu-gitu. Itu juga ujung kiri kanan itu, atau disebut pangkal apa-apa itu ya, yang di sisi pipi itu juga dibuang, nggak perlu dilinting-linting kayak orang Amerika Latin itu ya, Latinos itu, atau kayak orang Vrindavan India ya, sampai nutupin bibir atasnya itu digunting. Itu mazhab yang gunting. Nanti ada mazhab yang mengartikan hadis Nabi itu diperangin. Ini kumis diperangin itu maksudnya dicukur habis, kayak saya nih, saya cukur habis. Jadi ada dua itu. Ada yang
ulama bilang jangan dicukur habis, digunting saja, dirapikan atau dipendekin kalau terlalu tebal. Yaitu pakai sekarang alat cukur mesin yang mini itu. Dia ada yang mini itu, yang bisa dicas juga, ser gitu. Kalau terlalu tebal. Karena memang di zaman Nabi orang-orang musyrik itu kumisnya kemana-mana nggak karuan, tapi jenggotnya pada digundulin gitu. Nah itu ada sebabnya, ada illat. Jadi kalau kumis itu boleh dipendekkan, boleh dihabiskan. Ya, Nabi bilang begini, riwayat ya Sahih Muslim, juzu asyawariba, kumis kalian itu dirapikan, atau juzu ini ada yang mengartikan perangin, habisin. Ya, wa arhu al-liha, jenggot muliakan. Muliakan itu ya dirapikan, jangan juga bentang-bentang. Perspektifnya sunnah, udah kalau Nabi itu disisir jenggot itu, sisir agak dikumpulkan gitu. Bahkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab itu apa-apa yang lewat dari genggaman tangannya, ya, yang lebih, makanya itu boleh jenggot itu. Itu perilaku dan hadisnya sahih itu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi karena panjang, yang lebih digunting sama Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Krek. Nah, kita nanti suatu saat bahas ini. Apakah mazhab-mazhab yang ada ini membolehkan mencukur habis gundul itu jenggot atau seperti apa? Ya. Kemudian wa khaliful majusa, dengan kalian rapikan kumis dan atau bahkan digundulin kumisnya. Jenggot dimuliakan, dirapikan. Kalau dipotong itu ya untuk merapikan biar apa gitu ya, enggak kayaknya semak. Maka kalian tampil beda dengan orang majusi penyembah api dan matahari. Mereka itu ya berantakan, itu enggak diatur. Ya. Kemudian Nabi juga bilang khaliful musyrikina, kalian harus tampil beda dibandingkan orang-orang musyrik itu. Wa firrul liha, yaitu kalian ya pelihara jenggot, muliakan, ya, disisir, dirapikanlah. Wa ahfu asyawariba, kemudian tipiskanlah atau rapikanlah atau perangin kumis kalian, dicukur gundul. Begitu ya. Yang keempat, sunnahnya kebersihan diri adalah watanfu al-ibti, ya, watanfu al-ibti, yaitu memotong kuku. Kuku itu digunting apa dipotong sebenarnya? Maaf, ini watanfu al-ibti, mencabut, mencabut rambut ketiak. Nah, rambut ketiak bahasanya kata ulama nih, diartikan di tafsir itu, kalau rambut ketiak itu dicabut. Makanya dulu ada itu pinset ya, dicabutin satu-satu. Tapi kalau rambut kemaluan, nggak tega kita dicabut. Ya, itu bisa merinding itu. Itu makanya kalau rambut kemaluan itu disilet atau dicukur. Kalau rambut ketiak, tapi kita nyebutnya jadi bulu, ya nggak apa-apa lah ya. Kan tadi kita udah tahu secara biologi, kalau rambut di permukaan kulit, kalau bulu di permukaan tulang tumbuhnya. Jadi rambut ketiak itu dicabut, ya, pakai pinset, ya nggak apa-apa juga dipakein silet, dicukur pakai cukur mesin yang mini itu, ya. Nah ini, kalau ini ketika menyelenggarakan jenazah, ya, memandikan, ini sebisanya dicukur mayit itu, sebisanya. Kalau ini kan bukan yang bagian ditutupin waktu dimandikan jenazahnya, kan bukan alat vitalnya. Dicukur gitu, supaya dia menghadap kepada Allah dengan fitrahnya yang Allah itu udah membuat, ya begitu harusnya gitu. Dan kamu itu
suka begitu tuh, bersih. Ya kita ini buktikanlah hati kita. Ya Mas Iman, kamu cukurin tuh rambut kemaluanmu dan rambut ketiak tuh Mas Iman. Itu rasanya pengen diliatin mulu, seneng banget. Yang udah pernah itu, kayaknya asal kamar mandi, wah dipegang-pegang, diraba-raba, waduh kayaknya udah gundul, seneng itu. Itu maksudnya fitrah itu. Memang begitulah Allah itu menciptakan. Kita memang suka itu. Ya, batin kita seneng banget, bersih, rapi gitu. Dan yang terakhir sunnah fitrahnya wa taqlimu al-azfari, menggunting kuku. Nah, gunting kuku ini, maaf ini bapak-bapak haji, ibu-ibu aja, kita suka ngelihat di barisan-barisan sholat, terutama kaki ini ya. Orang kadang-kadang kuku tangannya itu rapi, bersih, atau bahkan digunting. Tapi kayak kuku kaki itu malas itu. Ya, ada itu orang sholat kukunya itu, kuku kakinya panjang-panjang, menghitam, masya Allah itu. Itu berpotensi di dalam kukunya itu ada najis yang tertahan, itu resikonya. Jadi dia wudu, ya wudunya sah, tapi dia bawa najis, dia sholat, ya jadi nggak sah karena ada najis di badannya. Najis itu tidak membatalkan wudu, sah wudunya, tapi ketika dibawa ke sholat ya najis. Ya, nah ini juga untuk jenazah diguntingin nanti kukunya itu, para penyelenggara itu diguntingin biar dia menghadap kepada Allah dengan fitrahnya. Ya, itu yang hadisnya sunnah fitrah ada 5. Kalau yang lain nanti ada 10. Saya selesaikan. Ya, memotong kumisnya sudah 1, merapikan atau mencukur gundur. Memelihara jenggot, ya, dan dirapikan 2. Bersiwak udah berlalu penjelasannya 3. Dan itu kita berlakukan kepada mayat, daripada pakai jari yang dibungkus dengan kain lembut. Bersihkan mulutnya mayat jenazah, lebih baik disiwak pelan-pelan biar Allah ridho sama dia. Kita udah bahas pembahasan siwak 3 ya. Kemudian ketika berwudu, kecuali sedang puasa, namanya ya istinsyak, menghirup air ke pangkal hidung. Jadi wudu itu bukan gitu. Nabi itu ditampung airnya gitu, disedot ke pangkal hidung. Kalau nggak biasa ya kayak minum soda itu. Kalau nggak biasa kayak minum soda yang tersangkut di pangkal hidung, rasanya wah ini. Tapi nanti ada tapinya yang menyedot ini, istinsyak ini. Kalau puasa Nabi bilang jangan disedot dalam-dalam. Nah, berdasarkan hadis Nabi itu ada 2 ulama mengatakan, kalau lagi puasa istinsyak disedot terlalu dalam pakai hidung itu minimal makruh, bahkan ada ulama bilang batal tuh puasanya. Karena kita THT, telinga, hidung, tenggorokan, artinya itu juga saluran minum itu. Bisa terasa di tenggorokan jadinya, dari hidung tarik masuk dia ke tenggorokan. Nah, jadi kayak minum walaupun tidak masuk lewat oral. Itu kata ulama yang membatalkan. Berapa itu? Istinsyak 4. Udah itu waqassul adfari, gunting kuku 5. Kemudian wa ghaslu al-barajimi. Ya, kalau berwudu menyela-nyela jari gini. Nah nih, bahkan saya harus nyontohin ini. Nabi itu karena badannya berisi apa? Ini celah kaki Nabi itu, jari kakinya itu sempit. Nabi pakai kelingking gini. Jadi jangan, kita ini udah berumur, janganlah nggak digosok, boro-boro gini nyela-nyela. Malah juggling gini, nimang bola, apaan? Udah itu pakai alas kaki lagi, masih sendalnya itu dilepas gini, gosok-gosok. Apalagi Nabi bilang di riwayat Al-Bukhari, itu ada sekumpulan sahabat sedang wudu,
Nabi dari jauh naik kuda, wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati tumit-tumit yang enggak merata basah, itu tempatnya di neraka. Enggak sah wudhu kalian, enggak merata, kalian sholat, wudhunya enggak sempurna, berarti sholatnya enggak diterima, nanti masuk neraka sakor, sama aja kayak enggak sholat. Sampai Nabi gosok-gosok gini. Terutama ini, tumit itu maksudnya ini, di belakang, saya buka nih. Di belakang ini kan berlipat. Nih berlipat nih. Nah, itu diginiin, digosok sama Nabi. Itu maksudnya tumit, bukan tumit bahasa kita. Gini, bukan. Tapi Nabi juga menggosok telapak kakinya. Terus diantara jarinya gini, karena Nabi ini gemuk. Nah, jadi ini jarinya bagus Nabi itu, besar-besar. Gini jadinya. Nah, di sela-sela. Bukan juggling. Nimbang bola. Ustadz, saya susah berdiri kayak Ustadz tadi ya, tempat duduk itu suka dikasih ada dudukan, duduk udah gini sebisanya, ya udah begitu, gimana lagi? Ini usahakan di sela-sela udah itu watanful ibti, ya rambut ketiak dicabut, wa khalqul anah, ya apa ini wa khalqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wantiqasul ma'i, ya, yaitu istinja dengan air. Dan kemudian yang ke-10-nya tamat mado. Kalau wudu itu kumur-kumur, ya, bahkan pakai jari, atau sebenarnya sunnahnya wudu itu juga, kalaulah tidak memberatkan, ma'a kulli wudu'in, yaitu pakai siwak. Pas kumur-kumur itulah pakai siwaknya, lagi wudu. Gitu yang dikerjakan Nabi. Ya kalaupun nggak ada siwak, ya digosok-gosok, kumur-kumur, disembur, istinthar. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Silakan kalau mau ditanya, kalau nggak ramah-tamah aja langsung sana. Ada? Ada, udah. Sekalian itu closing statement aja, kalau nanti tutup doa. Iya, siap. Ada Pak RT nggak berani? Ada pawangnya. Baik. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah kebersihan fisik kita ini, badan. Bersih-bersih lah, rajin mandi, wudu walaupun tidak batal ya, seperti perilaku Nabi sepanjang waktu dan para sahabat, ulama-ulama itu melihara wudu. Mau sholat mau enggak punya wudu terus, kalau batal ya wudu lagi, enggak harus sholat sunnah setelah wudunya, seperti sahabat ya Bilal bin Rabah gitu. Udah gitu kuku-kuku itu nggak usah pedikir manikir dipelihara, nggak usah digunting, suruh digunting gitu, nggak usah. Itu kasih tahu itu yang perempuan-perempuan, anak gadis kita, nggak usah perawatan kuku, itu nggak usah, digunting aja baru boleh perawatan. Jangan biarin panjang walaupun bersih, karena kalau kuku selain bersih disuruh gunting gitu sampai agak ke dalam itu, ke pangkalnya itu gitu ya gitulah, bersih-bersih, kemas-kemas lah badan ini. Jadi itu yang buat kita semangat. Ini badan bau, mulut bau bangkai naga, ya, ketek bau itu, Cipecang Tangsel. Cipecang itu tempat pembuangan akhir TPA itu kan di belakangnya sekolah anak saya MTS itu, di Serpong sana itu, seberangnya Masjid Agung itu kan jadi masalah nih, sampah di Tangsel ini kan udah kepenuhan di sana. Ya itu, jangan sampai kita ketek bau Cipecang, ya mulut bau Bantar Gembang. Gimana? Cobalah ya, apalagi subuh tuh. Saya itu suka juga ini subuh keliling itu. Maaf aja itu. Maaf aja, ada memang bapak-bapak atau anak muda, dia subuh itu sholat, saya nggak tahu itu. Kadang-kadang ya
kan kalau saya jadi penyusup sholatnya nggak tahu, orang kan nggak tahu siapa saya, nggak penting juga kenal saya gitu kan. Jadi saya nyusup-nyusup. Itu lagi sholat nguap, itu baunya masya Allah. Ada itu. Enggak, kalau di sini mah saya alhamdulillah belum pernah ketemu di sini. Iya, saya itu beneran kalau di sini mah. Tapi ada memang, mungkin Pak Haji pun pernah ngalamin itu. Ada orang, waduh. Padahal kata Nabi itu, kalian jangan ke masjid-masjidku dalam keadaan bau mulut. Itu nyakitin. Itu Nabi memang cerita bawang-bawangan. Tapi itu kiasnya jadinya kata ulama semua bau mulut. Ya, kalian jangan nyakitin malaikat dan orang-orang itu. Maksudnya malaikat menjauh. Waduh, bau banget nih gitu. Orang-orang juga nggak nyaman gitu. Gitu ya. Nah, pokoknya bersih-bersih lah kita biar semangat kita ini semuanya. Ini menentukan. Itulah yang kata Allah, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Jadi katanya di dalam surat Al-Muddatsir, kesucian ruh kita, kolbu kita, yaitu iman, tidak kecampuran najis, syirik dan seterusnya, maka juga didukung kesempurnaannya dengan kebersihan badan. Gitu surat Al-Muddatsir itu. Jadi kalau kalian ngaku orang iman, enggak syirik, enggak kufur, enggak nifak, ya badan kalian juga bersih-bersih lah, gitu kata Allah. Baru kita kum fa'anzir gitu kata Allah. Baru semangat. Kita yang termasuk malas tuh enggak mandi, bau, itu malas pasti. Nah, demikian Bapak Haji, Ibu Haji sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillah alamin. Hadiah salawat dan salam untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Penutup kajian kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum wallahul muwafiq ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.